Kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Ada alasan mengapa di tengah begitu banyak suara di dunia, hatimu justru berhenti pada judul ini. Bukan karena algoritma, bukan karena waktu luang, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang dipanggil untuk diam. Pernahkah kamu merasa, semakin hari hidup terasa semakin ramai, tetapi jiwamu justru semakin lelah? Banyak orang di sekelilingmu, banyak percakapan, banyak aktivitas, namun setiap kali semua itu selesai, ada ruang kosong yang tak terisi. Bukan kosong karena tidak punya apa-apa, tetapi kosong karena terlalu banyak yang tidak lagi bermakna. Jika kamu sedang berada di fase ini, mungkin setelah bagian ini kamu akan terdiam cukup lama. Karena apa yang akan kamu dengar bukan untuk menghibur, melainkan untuk menyentuh lapisan terdalam yang jarang disentuh siapapun. Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan, bahwa tidak semua kesendirian adalah tanda keterasingan, dan tidak semua keramaian adalah tanda kehidupan. Dalam banyak perjalanan batin manusia, ada satu fase yang sangat sunyi. Fase ketika Allah mulai menarik seorang hamba dari keramaian dunia. Bukan dengan paksaan, bukan dengan bentakan, tetapi dengan cara yang sangat halus. Awalnya hampir tidak terasa, kamu hanya mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi. Obrolan yang dulu terasa hangat, kini terasa hampa. Keramaian yang dulu membuatmu bersemangat, kini membuatmu ingin cepat pulang. Dan di titik itu, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mengira dirinya berubah menjadi dingin. Mengira dirinya tidak pandai bersosialisasi. Mengira dirinya sedang jatuh. Padahal bisa jadi, kamu sedang dipeluk oleh Allah dengan cara yang tidak kasat mata. Allah tidak selalu mendekatkan hambanya dengan kenikmatan yang riuh. Kadang dia memilih jalan sunyi, karena hanya dalam sunyi seseorang bisa mendengar suara hatinya sendiri. Dan hanya dalam keheningan, suara Allah bisa terasa lebih dekat. Keramaian dunia seringkali membius tanpa kita sadari. Ia membuat kita sibuk mengejar pengakuan, validasi, dan penilaian manusia. Kita tertawa agar diterima. Kita berbicara agar dianggap ada. Kita berlari agar tidak tertinggal. Namun di balik semua itu, jiwa perlahan kehilangan arah. Kita hidup, tetapi tidak benar-benar hadir. Maka ketika Allah melihat seorang hamba yang jiwanya mulai kelelahan, dia tidak selalu menambah beban. Terkadang dia justru mengurangi suara, mengurangi pertemuan, mengurangi keterikatan. Bukan karena Allah ingin menjauhkanmu dari manusia, tetapi karena dia ingin mengembalikanmu kepada dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik, saat ini mungkin kamu tidak lagi tertarik membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak lagi ingin menjelaskan dirimu panjang lebar. Tidak lagi merasa perlu terlihat hebat di mata orang lain. Kamu mulai nyaman dengan diam, dengan kesederhanaan, dengan ruang kecil yang tenang. Dan ini sering disalahartikan sebagai kemunduran. Padahal justru disinilah perjalanan ke dalam dimulai. Banyak orang mampu menaklukkan dunia luar, tetapi sangat sedikit yang berani masuk ke dunia batinnya sendiri. Karena di sanalah kebenaran seringkali tidak menyenangkan. Ada luka yang belum sembuh. Ada kesedihan yang selama ini ditutupi tawa. Ada kelelahan yang disembunyikan di balik kesibukan. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hamba. Dia tahu kapan seseorang perlu keramaian, dan kapan seseorang perlu ditarik ke dalam sunyi. Ketika kamu mulai merasa berbeda dari lingkungan sekitarmu, itu bukan karena kamu merasa lebih baik. Justru seringkali karena kamu mulai jujur pada apa yang kamu rasakan. Kejujuran ini mahal, tidak semua orang sanggup membayarnya. Karena jujur pada diri sendiri berarti berani mengakui bahwa tidak semua yang selama ini kita kejar benar-benar kita butuhkan. Di fase ini, hidup terasa melambat, hari-hari terasa lebih sepi. Namun anehnya, hati justru mulai menemukan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan ketenangan karena semuanya baik-baik saja, tetapi ketenangan karena kamu berhenti melawan apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu.
Allah menarikmu dari keramaian bukan untuk membuatmu sendirian selamanya. Ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah jeda. Jeda untuk bernapas. Jeda untuk menyembuhkan. Jeda untuk mendengar. Dalam sunyi, kamu mulai lebih peka. Doa-doa yang dulu terasa jauh, kini terasa lebih dekat. Air mata yang dulu ditahan, kini jatuh tanpa perlu alasan. Bukan karena lemah, tetapi karena hati akhirnya diberi ruang untuk jujur. Dan disinilah banyak orang gagal memahami. Mereka buru-buru kembali ke keramaian karena takut terlihat berbeda. Takut dianggap berubah. Takut kehilangan tempat. Padahal, apa yang sedang Allah lakukan bukan pencabutan. Ini adalah pemurnian. Allah sedang membersihkan jiwamu dari kebisingan yang tidak perlu. Dari keinginan yang bukan berasal dari hatimu. Dari peran-peran yang kamu mainkan hanya agar diterima. Jika kamu bertahan di fase ini, kamu akan mulai merasakan satu hal yang sangat halus. Kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada yang menjaga, meski kamu tidak tahu dari mana datangnya rasa aman itu. Inilah tanda awal bahwa perjalananmu belum selesai. Justru baru dimulai. Dan apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan langsung terlihat. Perubahan yang Allah siapkan tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Sering kali ia datang dalam bentuk pemahaman kecil yang menggeser cara pandangmu terhadap hidup. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang mengapa tidak semua orang mengalami fase ini, dan mengapa justru mereka yang ditarik ke dalam sunyi seringkali dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika hatimu terasa hangat saat mendengar bagian ini, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalan batinmu dengan lembut. Dan jika kamu ingin menyalurkan energi positif dari doa yang diam-diam terucap di dalam dada, ucapkan amin. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang-orang yang sedang berada dalam fase sunyi ini. Mengapa aku yang mengalaminya, sementara banyak orang lain terlihat baik-baik saja dalam keramaian mereka? Mengapa aku merasa ditarik menjauh, sedangkan yang lain justru semakin menyatu dengan dunia? Pertanyaan ini wajar, karena ketika Allah mulai menarik seorang hamba dari keramaian, proses itu sering kali terasa asing dan membingungkan. Namun justru disinilah letak jawabannya. Tidak semua orang dipanggil untuk masuk ke ruang sunyi. Bukan karena yang lain kurang berharga, tetapi karena setiap jiwa memiliki perjalanan dan kebutuhan yang berbeda. Ada jiwa-jiwa yang masih perlu belajar melalui hiruk-pikuk dunia. Ada yang masih perlu ditempa melalui kegagalan di tengah keramaian. Ada pula yang masih perlu mengenal Allah melalui dinamika sosial, tanggung jawab, dan interaksi. Namun ada juga jiwa yang jika terus berada dalam kebisingan, ia akan perlahan kehilangan dirinya sendiri. Allah Maha mengetahui struktur batin setiap hambanya. Dia tahu siapa yang perlu ditenangkan, bukan ditambah bebannya. Maka ketika kamu mulai dijauhkan dari lingkaran yang dulu terasa dekat, itu bukan hukuman. Ketika beberapa hubungan mulai renggang tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Dan ketika kamu tidak lagi menemukan dirimu dalam obrolan yang dulu terasa hidup, itu bukan kesalahanmu. Itu adalah seleksi. Allah sedang menyaring apa yang boleh tetap tinggal di hidupmu, dan apa yang harus dilepaskan. Tidak semua yang pernah hadir memang ditakdirkan untuk menetap. Ada yang datang hanya untuk mengajar. Ada yang hadir hanya untuk menyadarkan. Dan ada yang harus pergi agar kamu bisa bertumbuh. Masalahnya, manusia seringkali menilai-nilai dirinya dari seberapa banyak ia dikelilingi orang. Semakin ramai, dianggap semakin berarti. Semakin sepi, dianggap semakin gagal. Padahal nilai seorang hamba di sisi Allah tidak pernah ditentukan oleh jumlah manusia di sekitarnya, melainkan oleh kedalaman hatinya dalam mengenal Tuhannya. Ketika Allah mulai menarikmu ke dalam sunyi, satu hal penting sedang terjadi. Dia sedang menghentikan kebisingan eksternal agar kamu bisa mendengar kebisingan internal yang selama ini kamu abaikan. Ada banyak luka yang tidak sempat kamu dengarkan karena terlalu sibuk menjadi kuat. Ada banyak lelah yang tidak sempat kamu akui karena terlalu sibuk terlihat baik-baik saja.
Dan ada banyak doa yang tidak sempat kamu rasakan karena terlalu sibuk meminta tanpa hadir sepenuhnya. Sunyi membuka semua itu, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyembuhkanmu. Namun fase ini memang tidak nyaman, karena di sini kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik kesibukan, tidak lagi bisa menyalahkan keadaan, tidak lagi bisa mengalihkan perhatian. Kamu berhadapan dengan dirimu sendiri, dengan semua pertanyaan yang selama ini kamu tunda, dengan semua rasa yang selama ini kamu tekan. Dan justru disinilah Allah paling dekat, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penjaga. Allah tidak pernah membawa seorang hamba ke ruang sunyi tanpa tujuan. Jika kamu berada di fase ini, berarti ada kedalaman yang sedang dipersiapkan. Ada fondasi batin yang sedang dikuatkan. Karena tidak semua orang sanggup memikul amanah tertentu tanpa terlebih dahulu ditempa dalam kesunyian. Tidak semua orang bisa tetap rendah hati saat diberi cahaya jika ia belum pernah duduk lama dalam gelap. Banyak orang ingin diberi ketenangan, tetapi tidak siap melalui kesunyian. Padahal keduanya adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Sunyi adalah tempat Allah melatih keikhlasan. Di sini, kamu melakukan sesuatu bukan karena dilihat. Kamu berbuat baik bukan karena dipuji. Kamu berdoa bukan karena ingin didengar manusia. Semua menjadi lebih jujur, lebih murni, lebih apa adanya. Dan ini adalah tahap yang tidak bisa dilewati begitu saja. Jika dilewati dengan tergesa-gesa, kamu akan kembali ke keramaian dengan luka yang sama, dengan kegelisahan yang sama, dengan pencarian yang belum selesai. Allah menarikmu bukan untuk membuatmu berhenti hidup. Dia menarikmu agar kamu berhenti tersesat. Di fase ini, kamu mungkin merasa kehilangan arah. Namun sebenarnya, arahmu sedang diluruskan. Dulu kamu mungkin berjalan mengikuti arus. Sekarang kamu dipaksa berhenti untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang ingin aku tempuh? Atau hanya jalan yang terlihat indah di mata orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul di tengah kebisingan. Ia hanya lahir ketika hidup melambat. Dan disinilah banyak orang memilih mundur. Karena menghadapi diri sendiri memang tidak mudah. Lebih mudah larut dalam keramaian daripada duduk bersama kejujuran. Namun jika kamu masih bertahan sampai detik ini, itu berarti hatimu sedang dijaga. Allah sedang memberimu kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Hubungan yang tidak bergantung pada suasana, tidak bergantung pada kondisi, tidak bergantung pada siapapun selain Dia. Inilah mengapa tidak semua orang mengalami fase ini. Karena tidak semua orang siap untuk kedalaman seperti ini. Dan itu bukan soal lebih baik atau lebih buruk. Ini soal kesiapan jiwa. Apa yang sedang kamu alami bukan keterasingan. Ini adalah pemanggilan. Pemanggilan agar kamu mengenal dirimu tanpa topeng. Pemanggilan agar kamu mengenal Allah tanpa gangguan. Pemanggilan agar kamu menemukan makna, bukan sekadar kesibukan. Dan perjalanan ini belum selesai. Apa yang sedang dibentuk dalam diam akan diuji ketika kamu kembali ke dunia. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu telah berubah. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke fase paling halus dari perjalanan ini. Tentang bagaimana sunyi yang kamu jalani perlahan mengubah arah hidupmu. Dan bagaimana Allah mengembalikanmu ke dunia, bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai jiwa yang lebih utuh. Jika sampai di titik ini hatimu masih bertahan untuk mendengar, semoga Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang indah dengan cara yang tenang. Dan jika kamu ingin menguatkan niat baik yang sedang tumbuh dalam dirimu, ucapkan amin. Ada satu fase yang jarang dibicarakan setelah seseorang melewati sunyi. Fase ketika perubahan tidak lagi terasa sebagai pergolakan, tetapi sebagai pergeseran yang halus. Bukan perubahan yang mengejutkan dunia, melainkan perubahan yang menenangkan batin. Inilah fase ketika Allah mulai mengembalikanmu ke dunia, bukan sebagai orang yang sama. Sunyi yang kamu jalani sebelumnya bukan tujuan akhir. Ia adalah ruang pembentukan. Tempat di mana kebisingan dilucuti, ego dilunakkan, dan hati dipertajam. Dan kini,
Tanpa kamu sadari, cara pandangmu terhadap hidup mulai berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa biasa. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, kini tidak lagi mengendalikan hatimu. Bukan karena kamu menjadi apatis, tetapi karena kamu telah menemukan pusat ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. Inilah tanda bahwa sunyi itu bekerja. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu ramai untuk bermakna. Bahwa keberhargaan tidak harus diumumkan. Bahwa kedalaman tidak selalu tampak di permukaan. Dulu mungkin kamu merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Sekarang, kamu belajar bahwa tidak semua orang perlu mengerti. Dan itu tidak lagi menyakitkan. Dulu mungkin kamu takut ditinggalkan. Sekarang, kamu paham bahwa yang benar-benar ditakdirkan tidak akan pergi tanpa makna. Dan yang pergi seringkali membawa pelajaran yang justru menyelamatkanmu. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring dengan kejujuran yang kamu bangun dalam sunyi. Seiring dengan doa-doa yang kamu ucapkan tanpa suara. Seiring dengan air mata yang jatuh tanpa saksi. Allah Maha Lembut dalam membentuk hambanya. Dia tidak merusak untuk memperbaiki. Dia tidak menghancurkan untuk membangun. Dia menyingkap satu demi satu, agar kamu siap menerima cahaya tanpa silau. Di fase ini, kamu mulai kembali berinteraksi dengan dunia. Namun ada perbedaan besar yang tidak semua orang bisa lihat. Kamu hadir, tetapi tidak larut. Kamu terlibat, tetapi tidak terikat. Kamu bergerak, tetapi tidak kehilangan arah. Dunia tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Ia hanya menjadi tempatmu berjalan. Kamu mulai bisa menikmati kebersamaan tanpa kehilangan diri. Mulai bisa bekerja tanpa mengorbankan jiwa. Mulai bisa memberi tanpa berharap dikembalikan. Dan inilah tanda kedewasaan batin yang jarang disadari. Ketika seseorang tidak lagi mencari makna di luar, karena ia telah menemukannya di dalam. Allah tidak menarikmu dari keramaian untuk menjauhkanmu selamanya. Dia menarikmu agar ketika kamu kembali, kamu tidak lagi rapuh. Tidak lagi mudah goyah. Tidak lagi mudah dikendalikan oleh penilaian manusia. Karena dunia bisa kejam bagi jiwa yang belum kokoh. Dan Allah tidak ingin hambanya terluka oleh sesuatu yang seharusnya hanya menjadi persinggahan. Sunyi yang kamu jalani telah mengajarimu satu hal penting. Bahwa ketenangan sejati tidak datang dari keadaan, tetapi dari hubungan. Hubungan dengan Allah yang tidak bergantung pada suasana hati. Tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan. Inilah mengapa setelah fase ini, doa-doamu terasa berbeda. Bukan karena kata-katanya berubah, tetapi karena hatimu hadir sepenuhnya. Kamu tidak lagi sekadar meminta. Kamu berbincang. Dan dalam perbincangan itu, ada rasa percaya yang tumbuh. Bahwa apapun yang Allah tetapkan, tidak pernah tanpa maksud. Bahwa apapun yang diambil, tidak pernah tanpa pengganti. Dan apapun yang ditunda, selalu membawa kebaikan yang belum kamu pahami. Kamu mungkin masih menghadapi masalah. Hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Namun cara kamu memikulnya telah berubah. Kamu tidak lagi melawan dengan panik. Tidak lagi bertanya dengan marah. Kamu belajar menerima sambil tetap berusaha. Inilah buah dari sunyi yang kamu jalani dengan sabar. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan bagi mereka yang mau dibentuk. Dan kekuatan itu seringkali lahir bukan dari keramaian, tetapi dari kesediaan untuk diam dan mendengar. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang dibandingkan dirimu yang dulu, itu bukan karena masalahmu berkurang, tetapi karena jiwamu telah bertambah luas. Jika hari ini kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, itu bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu telah memilih mana yang layak menguasai hatimu. Jika hari ini kamu bisa tersenyum tanpa perlu alasan yang besar, itu karena kamu telah belajar bersyukur tanpa syarat. Semua ini tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari proses yang tidak banyak orang lihat. Proses yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Dan di titik ini, kamu akan memahami mengapa dulu kamu harus ditarik dari keramaian.
Mengapa dulu kamu harus merasa berbeda? Mengapa dulu kamu harus melewati sunyi yang tidak semua orang pahami? Karena ada versi dirimu yang hanya bisa lahir dari keheningan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu langkah pun dalam hidup hambanya. Bahkan langkah yang terasa salah pun seringkali mengarah ke tempat yang benar. Jika kamu sampai di bagian ini dengan hati yang tenang, semoga itu menjadi tanda bahwa perjalanan batinmu sedang menuju kematangan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk hidup di dalamnya dengan cara yang lebih jujur dan utuh. Dan jika dalam hatimu terlintas doa kecil agar ketenangan ini tetap terjaga, agar arah hidupmu tetap lurus, dan agar langkahmu selalu berada dalam penjagaannya, ucapkan amin.